وبارك وأنعم وزد على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معدوم. اللهم صل على محمد. Siapa yang mau dosanya diampuni? Siapa yang mau doanya dikabulkan? Siapa yang pengen hajatnya diberikan Allah? Siapa yang pengen sedihnya berubah jadi bahagia? Caranya gampang, banyak sholat. Lebih senang mana ngomongin orang apa sholawat? Lebih senang mana gosipin orang apa sholawat? Benar. Setiap hari kenapa nonton insert sama gosip? Kalau senang sholawat yang dibuka Al-Qur'an, yang dibuka hadis Nabi. Hari ini saya bahagia. Tadi kita baru kehadiran Kiai Haji Subki Al-Buguri, Ustaz top guru saya. Ya, kita bahagia, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan juga yang saya hormati Bapak Kiai anjengan kita. Beliau adalah suami dari Umi Nena. Umi Nena ini kenal nggak Umi Nena? Kenal. Kalau nggak kenal kebangetan. Umi Nena adalah putri kandung dari pendiri pesantren Al-Fatah, Bapak Kiai Haji Husain Kiai Haji Husain Fatoni. Dan Umi Haja Ais Fatoni. Kita doakan mudah-mudahan Umi yang sudah mendahului kita, Abah yang sudah mendahului kita, Allah berikan jannah, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman surga, diringankan hisab dan pertanyaan kubur. Dan mudah-mudahan kita juga nanti semua yang datang di sini matinya husnul khotimah. Nanti matinya lagi megang Al-Quran. Matinya lagi sujud. Matinya di Masjid Nabawi. Mau mati di Masjid Nabawi? Daftar umroh dulu sama Umi. Ibu, orang yang umroh itu utusan Allah. Allah kalau sudah manggil saya ibu ke Baitullah, berarti ibu jadi tamu Allah. Ibu dapat undangan dari Jokowi, senang apa sedih? Dipanggil di istana negara, wah senang. Pulang dapat bingkisan. Ini yang manggil kita, pencipta langit dan bumi, yang memberikan kita mata, kaki, tangan, jantung yang berdetak, Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah dipanggil Allah, kira-kira hadiahnya apa? Hadiahnya surga. Makanya kita punya niat dan doa, mudah-mudahan sebelum kita mati, mata ini bisa lihat Ka'bah. Sebelum kita mati, kita bisa ziarah kubur Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Siapa yang pengen ke Mekah? Siapa yang pengen ke Madinah? Yuk ikutin doanya, hafalin. Nanti habis sholat wajib dibaca, demi Allah kekuatan doa tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Bukan duit yang berangkatin kita, bukan uang yang membuat kita ke Mekah, tapi yang membuat kita berangkat dan pergi ke tanah suci adalah Allah Subhanahu. Duit yang nabung 500.000 bisa jadi 5 miliar. Duit yang nabung 1 juta bisa jadi 1 miliar. Asal nabung. Nabungnya ke Umi Nena. Umi,
Saya daripada beli kerudung udah ada 20 biji di lemari. Saya nitip ke Umi, saya mau berangkat tahun depan. Umi, aduh, kayaknya saya nggak perlu makan di restoran dulu 2 tahun. Saya mau nabung 1 juta setiap bulan. Kira-kira kalau 2 tahun nabung 1 juta berangkat nggak? Yang ngerokok tobat semua. 1 kali ngerokok sebungkus 10.000, sehari ngerokok 20.000. 20.000 kali sebulan berapa? 600.000. 600.000 kali 2 tahun bisa berangkat nggak? Tuh, kalau ada niat pasti ada jalan. Manjadda apa? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat apa yang dia inginkan. Ya, demi Allah, jangan sampai kita mati walaupun muslim, tapi kalau mati belum haji, belum umroh, padahal mampu, padahal bisa, dia nggak mau nabung. Kata Umar bin Khattab, matinya dalam keadaan Yahudi, matinya dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah min. Mau tahu nggak doa biar bisa ke tanah suci? Mau tahu aja, mau tahu banget. Kepo. Ikutin, angkat tangan boleh. Pakai handphone direkam, nanti pulang dicatat, dihafalin, ibu amalin demi Allah. Yang sudah ngamalin doa ini berangkat bulan depan. Masya Allah. Ini karena ngapain ngerekam? Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain fi waqtin qarib ajilan. Amin ya rabbal. Tuh, ya Allah, anugerahi saya, berikan kesempatan saya agar bisa berkunjung ke 2 kota sucimu, Makkah dan Madinah, di waktu yang dekat ya Allah, waktu yang paling dekat. Tolong ya Allah berangkatin saya. Oh, kalau sudah berdoa begini, insya Allah yang dagang tahunya sehari omsetnya biasa 100.000 jadi 2 juta sehari. Yang jualan apa lagi? Jualan apa? Seblak. Yang jualan seblak yang biasa cuma dapat 200.000 sehari, insya Allah sehari jadi 5 juta. Karena yang ngasih rezeki siapa? Yang punya dunia siapa? Yang punya Makkah siapa? Yang punya Madinah siapa? Kalau yang punya udah manggil, gak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau sudah dihalangi berangkat, Allah nggak mau ketemu di Makkah, Allah nggak mau ketemu di Madinah, walaupun mau bayar 1 miliar. Lihat yang pergi haji kemarin, udah nyampe Jeddah dipulangin lagi ke Jakarta. Betul apa betul? Makanya kita selalu berdoa agar kita pantas jadi tamu Allah. Dari sekarang jaga sholat 5 waktu, jangan telat-telatin sholat. Kalau mau ke rumah Allah di Makkah, aktifkan rumah Allah di dunia, di Jakarta, di Sukabumi. Mana masjid, mana musola, aktif sholat 5 waktu. Hayya 'ala sholat, tinggalin ikatan cinta. Udah hayya 'ala sholat, tinggalkan sinetron. Kenapa? Gak ada yang lebih penting dari panggilan Allah. Setuju apa enggak nih? Kalau sudah sholatnya dijaga di masjid, di musola, ajak anak kita, ajak suami kita, demi Allah, bulan depan yang ada di Al-Fatah hadir hari ini berangkat umrah sama Umi Nena. Nanti insya Allah Umi Nena akan berangkat bersama saya tanggal 3 Januari. Berapa orang? 108 orang. Semuanya orang Sukabumi. Siapa bilang orang Sukabumi miskin? Siapa bilang orang Sukabumi kere? Kere bahasa Sundanya apa? Oret. Hah? Iya, nggak punya bahasa Indonesia. Bahasa Sunda. Hah? Hah? Tabongga. Apa? Tabongga. Siapa bilang orang Sukabumi teboga? Siapa bilang orang Sukabumi duafa, miskin? Demi Allah, orang yang paling kaya di Indonesia orang Sukabumi. Kenapa? Dia rela nabung umroh, dia rela tinggalkan dunia, dia rela lapar, haus, yang penting apa? Mata bisa lihat Ka'bah. Tanggal 3 Januari, Umi Nena nggak sembarangan. Umi Nenanya mana nih? Panggil dong. Nah, kita mau doain. Umi Nena, Umi, sini yuk, main yuk, nyadakan.
Umroh bu, kalau udah berangkat janjinya Nabi Muhammad apa? Nggak bakal miskin, nggak bakal bangkrut. Siapapun yang sudah berangkat umroh dijamin hartanya berkah. Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani minal faqri kama yanfil kirul hadida. Siapapun yang pergi haji, pergi umroh, pulang ke tanah air, hartanya nggak bakal habis. Semua hartanya akan dijaga sama Allah, makin naik, makin bertambah, makin banyak. Kenapa? Harta itu kalau nggak berangkatin umroh nggak bakal berkah. Alhamdulillah min. Dari sekarang nabung 50.000 sehari, 100.000. Kenapa? Pasang foto Ka'bah di depan rumah. Pasang foto Ka'bah di depan kamar. Ya Allah, hari ini cuma bisa lihat gambarnya doang. Hari ini hanya bisa melihat hanya di pintu lemari. Tapi saya berharap, berdoa, ya Allah, nanti pertemukan saya Ka'bah yang benar di Makkah. Kalau sudah seperti ini, Allah panggil hati, Allah mampukan kita. Nggak ada yang bisa menghalangi dan menghambat. Semua yang ada di sini hari ini, jam ini duduk di Al-Fatah. Nanti insya Allah besok semua yang ada di sini duduk di karpet Masjidil Haram. Percaya nggak? Percaya nggak? Lebih percaya saya apa sama Allah? Sama saya nggak percaya. Ya. Bu, ini kita ceramahnya serius banget. Masih mau dengerin apa saya pulang? Saya punya jamaah umroh bu, setiap tahun berangkat. Punya restoran Padang di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saya bilang, Bapak setiap tahun Bapak berangkat, duit Bapak nggak habis-habis. Enggak Ustaz, setiap saya berangkat pulang, usaha saya lancar. Sekarang sudah punya 3 cabang. Kenapa? Karena udah nyampe sana, ibu berdoa di Raudhah. Raudhah itu apa bu? Taman surga Allah. Cuma ada di mana? Cuma ada di Masjid Nabawi. Taman surga itu bisa jadi di kuburan orang soleh, bisa jadi di kuburan para wali, bisa jadi di kuburan para ustazah. Tapi ada taman surga yang Allah ciptakan di dunia, adanya di mana? Di Masjid Nabawi. Luasnya hanya 144 meter. 144 meter kecil apa besar? Di mana itu? Antara rumah Nabi sama mimbar Nabi. Jadi Nabi kalau ceramah di mimbar. Nabi meninggal di kamar Aisyah. Antara mimbar sama rumah Nabi itu dekat. Jadi Nabi kalau mau sholat tinggal buka pintu udah masjid. Enak kayak gitu? Makanya besok kalau beli rumah samping masjid. Kalau mau bikin rumah kayak Nabi Muhammad, kenapa? Biar nggak telat sholat 5 waktu. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu. Kalau Nabi ada di situ, kuburannya Nabi juga di situ. Nabi meninggal di rumah, berarti dikuburnya di rumah. Kalau kita kan enggak, kita meninggal di rumah, dikuburinnya di tapan pemakaman umum, betul? Ada nggak di sini yang pada saat wasiat mau meninggal bilang sama anak, nak, nanti kalau mamah meninggal, kalau ibu meninggal, tolong ibu dikubur di kamar ibu. Ada nggak? Kata anaknya apa? Nggak mau mah. Nanti pada saat mama dikuburin di rumah, nanti rohnya gentayangan. Kalau anak diusir dari rumah kita. Beda sama Nabi. Kita sama Nabi beda jauh. Nabi itu punya kekhususan. Kalau semua Nabi kalau meninggal dikuburkan di tempat meninggal. Bayangkan ibu, 144 meter, karpetnya warna hijau. Itu ngantri. Orang pengen duduk di situ. Kenapa? Kalau dapat ibadah di situ 2 rakaat, baca Quran di situ, zikir di situ, akan jadi saksi nanti hari kiamat. Allah cinta tempat itu, Allah akan masukin di surga. Oh, di Raudhah, di Masjid Nabawi. Kemudian apalagi tempat yang mustajab doa? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, namanya Multazam. Apa namanya? Zam. Antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Ibu habis tawaf 7 kali, ketika lihat Hajar Aswad, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya nyium Hajar Aswad. Ingat, sunnah bukan wajib. Jadi kalau nggak bisa nyium karena rebutan, jangan nyium. Ini enggak, mau nyium Hajar Aswad, dorong kanan kiri. Boleh nggak? Haram, menyakiti hati muslim, menyakiti badan muslim, nggak boleh. Ngalah kita. Sunnahnya gimana? Kalau nggak bisa cium,
Mentang-mentang Hajar Aswad itu sunnah, dia ngejar nyium Hajar Aswad. Nggak dapat Hajar Aswad, akhirnya dia mencium kepala orang negro. Sama-sama itu. Nah, Hajar Aswad itu tadinya putih, diturunkan Allah dari surga. Hitam gara-gara yang nyiuminnya dosanya banyak. Dosa manusia yang bikin hitam Hajar Aswad. Tadinya namanya Hajar biasa, tapi karena jadi putih jadi hitam dinamain Hajar Aswad. Dan batu itu nggak ada manfaat, nggak ada mudarat, cuma ngikutin sunnah Nabi. Jangan bilang nyium Hajar Aswad langsung jadi glowing wajah, nyium Hajar Aswad jadi kurus, nggak ada manfaat. Kita cuma ngikutin Nabi Muhammad. Kata Umar bin Khattab, innaka la hajar fala tadurru wa la tanfa' laula ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma uqabbiluk. Sesungguhnya kamu cuma batu biasa yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Seandainya Nabi tidak mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Kata Umar bin Khattab. Yo Hajar Aswad. Kalau nggak bisa, Bismillahirrahmanirrahim. Tawaf. Tawaf antara, masih mau dengerin nggak sih? Bacaan tawaf itu cuma 2, selainnya bebas baca apa aja. Ingat, bacaan tawaf cuma berapa? Yang pertama baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nanti ketika rukun Yamani sampai Hajar Aswad, ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Kita lewat nih rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Ibu baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja. Selebihnya ibu doa bebas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Doa lagi, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa biar utang lunas, mau enggak? Mau. Utangnya banyak. Allahumma kfina. Mau dihafalin? Kata Rasulullah, siapa yang baca doa ini walaupun hutangnya sebesar gunung, utangnya akan dilunaskan Allah. Amin. Ikutin, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Artinya apa? Ya Allah, kayakan saya dengan rezeki yang halal. Jangan sampai mulut ini makan yang haram. Suami pulang ke rumah bawa duit banyak, jangan senang dulu, tanya dari mana. Kata suaminya menang judi Arab Saudi lawan Argentina. Oh enggak, menang gara-gara yang lain memilih Argentina, dia milih Arab. Gue taruhan milih Argentina. Oh jangan, Argentina milik saya pur. Kau nggak pur? Ini tukang-tukang gorengan tuh kan? Ini pur. Ya udah, saya kasih Arab Saudi menang 2-0. Tapi ingat, Allah kalau sudah berkehendak, Arab yang diprediksi kalah karena makan minyak samin, karena makan daging onta, kuat-kuat badannya, seger-seger badannya, kalah Lionel Messi. Akhirnya menang judi, Argentina Arab Saudi dapat 100 juta. Pulang ke rumah, ibu senang apa sedih? Suami udah keluar 1 juta main judi, pas pulang bawa duit 100 juta. Senang apa sedih? Senang apa sedih? Gak ada jawab. Suami main judi, main modalnya 1 juta, milih Arab karena Arab menang, Argentina kalah, dapat 100 juta. Pulang ke rumah bawa 100 juta, seneng apa sedih? Hah? Duit haram. Ini dia. Kenapa? Makanan
makanan yang kita masukin kalau haram hasil judi, jadi daging, jadi darah, jadi tumbuh di badan kita, haram masuk surga. Nabi bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Siapapun yang tumbuh dari barang yang haram, hasil judi, hasil main ogel, hasil main dingdong, dulu dingdong waktu saya kecil. Tumbuh kita beliin seblak, ada kiai dari seblak, jadi darah. Tadinya berat badannya 50 kilo, gara-gara makan seblak 1 gerobak jadi 10 kilo. Demi Allah, haram jasadnya masuk surga. Makanya lebih enak yang banyak haram apa sedikit halal? Kalau saya lebih banyak halal. Siapapun yang tadi amalin doa tadi, selain hutangnya lunas, rezekinya Allah kasih banyak dan halal. Ikutin tadi, Allahumma kfina, ya Allah cukupkan bihalal, bihalalika halal. Tanya sama suami, dari mana dapat 100 juta? Judi, pulang. Ini saya 100 juta, balikin lagi. Gak apa-apa, 1 juta kamu angus. Taubatan nasuha, masih bernafas, masih hidup. Inna Allah taba 'alal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan terima taubat hamba selama nyawanya gak di kerongkongan. Kenapa Fir'aun gak diampuni dosanya sama Allah Azza wa Jalla, padahal mau ngucapin la ilaha illallah? Kenapa? Mudah nyawa di kerongkongan, baru ngucapin Allah, akhirnya diambil pasir oleh malaikat Israel, dimasukin ke mulut sampai nggak bisa nyebutin nama Allah. Na'udzubillahi min. Mumpung masih sadar Pak, mungkin mumpung masih sehat Bu, mumpung masih dikasih kesempatan hidup, taubatan nasuha, jangan makan makanan haram. Setuju apa kan? Kalau nggak setuju saya pulang. Bihalalika, ini doa dahsyat. An harami, kalau saya sudah cukup dengan rezeki yang halal, saya sudah cukup dengan rezeki yang halal, saya nggak akan mau rezeki yang haram. Jauhkan saya dari yang haram. Wa aghnina, ini dahsyat. Wa aghnina, cukupkan saya ya Allah bifadlika, dengan karuniamu. Allah maha kaya ya Rabb, saya pengen umrah ya Allah, saya pengen pergi ke tanah suci ya Allah, cukupkan saya rezekinya. Umi Nena, saya mau nabung. Berapa umrah Umi? Tanya sama Umi, saya mau nabung. Saya mau tunjukin sama Allah bahwa saya pengen pantas jadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju apa nih? Kalau sudah doa seperti ini, utang lunas, rezeki lancar, rezeki dikasih banyak sama Allah. Amalin tuh ya. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Kalau sudah dicukupi sama Allah, nggak butuh makhluk. Jangan pernah ngutang sama tetangga lagi, jangan pernah minta sama tetangga lagi, karena makhluk semakin dimintai semakin sebel, tapi Allah semakin dimintai semakin senang. Mau disenangin Allah apa disebelin manusia? Cukup doa aja, minta sama Allah, karena hanya Dia yang bisa memberikan hajat kita, hanya Dia yang maha kaya yang bisa membuat kita berangkat umrah, berangkat haji. Amin. Kalau sudah tawaf 7 kali, apa yang kita lakukan? Sholat 2 rakaat di belakang multazam. Nah ini multazam misalkan, ya, ini pintu, ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Ini apa Bu? Ini kursi. Ini apa? Ini contoh pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad. Ini di tengah-tengahnya namanya multazam. Kalau doanya nggak bakal ditolak. Kalau mintanya nggak akan ditolak sama Allah. Semua permintaan dikabulkan, semua hajat diberikan sama Allah Azza wa Jalla. 20 tahun nggak punya anak, nangis di multazam, ya Allah pengen punya anak, pulang dikasih anak. Anaknya Meda di Mekah, anak bikinnya di Mekah. 2 rakaat sholat di multazam baca apa? Yang pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Cool, gampang apa susah? Coba disuruh baca surat Yasin, saya yakin dibaca cuma 2 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Ini cuma surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la
antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abadtum wa la antum lakum dinukum. Bangun, rakaat kedua baca surat Qul-hu, gampang atau susah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, di depan multazam nangis. Di depan multazam meneteskan air mata, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Ya Allah, solehkan anak keturunan saya ya Allah, solehkan suami saya, solehkan istri saya ya Rabb. Ampuni dosa ibu saya yang ada di alam kubur. Ya Rabbana, bahagia banget bisa doa di depan multazam. Yang kata Nabi, tidak ada satupun hamba yang minta di depan multazam kecuali permintaannya akan diberikan oleh Allah. Amin amin ya Rabbal. Sekarang baru cerita aja Bu, nanti insya Allah bulan depan kejadian ke ibu. Pasang keyakinan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa inna Allah la yasma'u du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kalian kepada Allah, yakin doa dikabulkan. Kenapa doa nggak dikabulkan? Karena doanya nggak pakai hati, cuma di mulut. Minta A B C D E di mulut, pakai hati nangis minta sama Allah, ngerengek sama Allah. Lihat anak kita ngerengek pengen beli cilok, nggak tega dikasih. Bagaimana dengan Allah? Latif yang maha lembut, Karim yang maha mulia, Al-Jawad yang maha dermawan, Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang bikin kaya. Minta sama Allah, ya Allah, ya Allah ampuni dosa. Di multazam lagi doanya. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, siapa yang doa di depan multazam bagaikan melesatkan busur panah tepat sasaran. Artinya apa? Doanya nggak mungkin meleset. Asal doanya jangan di mulut, pakai hati apa hati? Hah? Nikahilah wanita yang punya hati. Apa itu hati? Harta dan properti. Bukan. Kalbu, jiwa, menjiwai berdoa. Gak sekedar doa cuma di mulut, doanya masuk ke hati sampai nangis. Begitu ulama Bu, kalau doa sampai nangis-nangis. Kalau kita nonton sinetron baru nangis, kita ditinggal suami baru nangis. Tapi ulama doa nangis supaya dikabulkan Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa pergi umrah, pergi haji. Nanti kalau sudah tawaf 7 kali, ibu sa'i juga tempat mustajab, Safa Marwah. Kita merenungi peristiwa Siti Hajar dan anaknya Ismail lari-lari minta sama manusia. Pertama ini teriak-teriak, ya Nas, wahai orang, mana orang? Gak ada orang. Ya Nas, tawaf ke-7, sa'i yang ke-7 ketika di Marwah terakhir, baru dia doa sama Allah. Ya Allah, saya kehausan. Ya Allah, anak saya mau mati Ismail karena air susu saya nggak keluar, karena saya nggak dapat minum asupan air. Akhirnya apa? Nabi Ismail diletakkan di depan Ka'bah, menghentakkan kakinya, keluar air Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya ngumpul. Kumpul artinya apa? Zam-Zam kumpul. Seandainya Siti Hajar nggak bilang Zam-Zam, itu Mekah banjir. Itu Mekah nanti jadi danau, jadi sungai, Ka'bah tenggelam. Karena Siti Hajar yang ngomong Zam-Zam kumpul, akhirnya jadi sumur kecil. Sumur di depan multazam. Air Zam-Zam itu adanya di mana sumurnya? Sa'i. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula wusta aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah yang maha. Darulu. Gimana? Allah maha penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah maha pengasih, gak pernah pilih kasih. Allah yang maha tahu tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Tepuk tangan dong. Siapa yang mau ngikutin saya nyanyi bisa ke Mekah besok? Ayo. Cinta dulu sama Mekah, cinta dulu sama Madinah. Kalau sudah jatuh cinta sama Mekah, Allah jatuh cinta sama kita. Kalau Allah sudah jatuh cinta sama kita, besok insya Allah dibikin punya duit 100 juta. Amin. Halal, tapi halal. Saya mau ke Mekah,
sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula usta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Terakhir sebelum saya tutup, kenapa lagu ini harus dijadiin lagu anak-anak kita? Biar dari kecil cinta Mekah, amin. Biar dari kecil cinta Madinah. Bu, kenapa Mekah yang dipilih? Ditaruh Ka'bah sama Allah, bukan di Sukabumi, bukan di Los Angeles. Kenapa? Karena Allah cinta sama Mekah. Setuju apa enggak? Makanya Mekah nggak ada gempa bumi, Mekah nggak ada tanah longsor waktu Nabi Muhammad masih hidup. Tapi Nabi sudah meninggal, bisa jadi ada bencana alam. Makanya gimana cara menyelamatkan kita dari bencana? Istighfar. Siapa yang mau nemenin saya nyanyi di depan? Siapa yang mau nemenin di depan? Terakhir sebelum saya pulang. Siapa? Siapa yang hafal dapat duit 2 juta? Tapi dipotong pajak jadi tinggal 100.000. Siapa? Ayo siapa? Ayo, siapa santri yang bisa? Ayo, mana? Fulus. Fulus. Sini. Yang kecil dong, bocah. Kamu apa enggak? Kamu apa enggak? Ojo banding ke apa? Dan nggak penting, lagu yang penting tadi apalin anak-anak kita lagu Mekah. Demi Allah saya cinta anak saya. Saya kasih lihat anak saya umur 2 tahun nyanyi saya mau ke Mekah. Terakhir nanti kita doa, semoga saya doain yang hadir di sini ikutan sama Umi Nena 3 Januari. Kalau nggak ikut 3 Januari tahun ini, tahun depan Januari 2024. Amin. Kumpulin dari sekarang. Umi, saya mau buka tabungan. Tunjukin dulu ke Allah, serius. Karena niat itu perlu ada amal. Kalau nggak ada amal berarti niatnya bohong. Omong kosongnya berdiri saya. 1, 2, 3. Kang Jamil mana Kang Jamil? Kang Jamil minta lagu Mekah. Panggil Kang Jamil. Hah? Sini. Ustaz Kasih kalau udah pakai jas lagi bagi duit buat tandanya. Satu, dua, ayo saya. Saya berdua bareng, kalau nggak bareng push up. 1, 2, 3. Saya ingin ke Makkah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula usta Aqabah, syai dari Safa ke Marwah. Allah yang Maha Tahu, Allah Maha Penyayang, tak pernah pilih Sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tak pernah diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Fulus. Aduh. Ustaz Sulki tadi dikasih fulus. Nih, kaki 2, jangan beli. Kaki 2 ya. Kok kaki 2 ya? Kan bagi 2. Ditukar Umi mau nambahin gitu. Oke, terakhir. Mudah-mudahan semua yang di sini punya niat ke Mekah. Sebelum kita meninggal, kita bisa gandeng tangan ibu kita tawaf. Sebelum kita meninggal, kita bisa gandeng ibu kita ke Masjid Nabawi. Ibu kita nggak bisa jalan, Ustaz. Ibu saya kakinya susah kalau jalan jauh. Saya beliin kursi roda, bilang begitu. Saya dorong nanti ibu saya tawaf di Ka'bah. Waktu ibu saya gendong saya berjam-jam, dia nggak capek. Kenapa saya mesti capek? Dorong pakai kursi roda doang. Sekeliling Ka'bahnya saya yang dorong. Nanti itu akan jadi amal. Allah cintai kita. Jadi amalan kita masuk surga. Saya mau ngasih air zam-zam, saya ambilin di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Bu. Di pinggir-pinggiran Quran itu air zam-zam gratis. Ibu puasin, ambil galon, beli galon 5 liter, ambil, tuangin. Nanti di hotel minum sepuasnya, gratis. Kalau ibu beli di Tanah Abang palsu,
Betul apa betul? Diisi pakai air keran. Yang nipunya udah masuk penjara. Dia mampu 11 miliar nipu gara-gara air zam-zam palsu. Ayo kita berdoa semoga semua yang ada di sini bisa pergi ke kampung. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tatap mata kami ya Rabb. Lihat kami ya Rabb, lihat keadaan